kejadian inilah saya sangat terpukul lah. Nggak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu saya. Oh, kecewaan bukan dikit Mas, besar Mas, karena itu nyawa cucu saya Mas, nyawa anaknya Angger, dan itu kami sangat kehilangan. Pengen istilahnya tuh melampiaskan, tapi ya ini kan ada jalur hukum, makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah petugas kepolisian dan jajarannya lah pokoknya. Proses penyidikan atas meninggalnya Dante putra Angger Dimas, buah pernikahannya dengan Tamara Tiasmara, masih menggulirkan tanya di benak masyarakat luas tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga anak berusia 6 tahun itu harus kehilangan nyawa. Bagaimana tidak, sampai saat ini pihak kepolisian belum juga berhasil menguak motif sebenarnya dari aksi penenggelaman yang dilakukan tersangka YA. Padahal berbagai macam cara telah dilakukan pihak berwajib untuk memecahkan rumitnya misteri di balik peristiwa naas itu. Buktinya, pada tanggal 28 Februari 2024 kemarin, Polda Metro Jaya telah berhasil menggelar rekonstruksi kasus yang ikut dihadiri pula oleh kedua orang tua Dante. Menyaksikan secara langsung perlakuan keji terhadap sang anak, Angger Dimas yang ditemui pasca rekonstruksi pun dibuat kehabisan kata-kata. Namun sayang, digelarnya proses rekonstruksi kasus justru melahirkan perasaan ganjil yang mengusik hati Angger Dimas. Iya, karena menurut pengakuan dari ayahnya, sang musisi merasakan banyak kejanggalan selama proses itu berlangsung. Lantas, apa saja kejanggalan yang dirasakan Angger Dimas? Dan bagaimana pula pandangan ayahanda Angger Dimas terhadap proses rekonstruksi meninggalnya sang cucu? Kalau saya emang nggak melihat langsung, tapi kalau Angger tuh sampai ngomongnya ya berat ya suaranya, dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang ya banyak kejanggalan kok, yang di rekon itu kok soft semua gitu. Nah saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan ya. Tapi kamu udah lihat bener? Udah ya. Karena aku lihat aku di atas, aku nggak boleh gabung katanya. Kan dipisah katanya Angger di atas. Saya ngeliat dari tempat yang berbeda. Maksudnya disiapkan di atas. Kita lihat ke depannya aja gimana ya. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya gitu. Balik lagi gini, kalau orang yang merasa kehilangan, dia nggak akan bisa menyembunyikan, walaupun ini ketawa-ketawa ya, kayak saya, mohon maaf ya, saya kan hancur banget ini. Saya nggak akan bisa menyembunyikan, dan saya akan bicara apa adanya, bahwa saya kecewa. Apalagi lihat kemarin, yang katanya Angger, saya nggak lihat langsung ya, tapi Angger menggambarkan, ya udah kacau ya, kenapa? Rekonstruksi kok soft, nggak seperti yang ada di TV awal disebarin. Apalagi ada ada katanya ada di pakai dengkul. Makanya Angger marahnya begitu lihat ada kemarin ada di pakai dengkul, itu Angger sangat marah. Pulang langsung, ya, wah udah, kalau ayah tadi ada ya, mungkin saya loncat duluan. Udah, ya mohon maaf ya, saya ya emosi lah. Cucu saya ya, orang yang paling saya sayang, arti saya banggain itu, sampai saya bilang mudah-mudahan kamu, ayah bisa ngelihat kamu sampai sukses, jangan sampai ayah meninggal dulu. Saya sampai ngomong gitu loh. Tapi Allah punya rencana lain. Gak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu saya. Itu akan dituangkan di BAP biar nanti para penyidik aja. Kalau di BAP Angger kan nggak pernah cerita tentang kejadian karena memang nggak di dia ya. Tapi kalau ngelihat versi dari cerita-cerita yang ada tuh kan, setelah ketangkepnya itu kan mulai beredar itu video-video itu. Nah, yang beredar itu kan juga ya boleh dikatakan arah kesananya tuh ada kan kekerasan kelihatan. Tapi setelah masuk rekon kok beda gitu loh. Nah, itu yang bagi nendang-nendang itu yang terakhir saya juga kaget itu. Tiba-tiba muncul. Saya bilang, "Ger, apa yang dimaksud kamu itu ya? Kok yang di rekon sama
teman-teman dari kepolisian, apalagi waktu itu kan juga dikawal katanya ada pihak kejaksaan supaya nanti nggak 2 kali kerja kalau udah P19 kan. Tapi itu kok soft sekali ya, nggak ada ininya. Ya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di CCTV. Ya tidak ada itu yang dilangkahi. Itu dikonfirmasi, artinya mencocokkan dari CCTV, kemudian dilakukan cocok nggak. Peristiwa kejadian inilah saya sangat terpukul lah. Pengen istilahnya tuh melampiaskan, tapi ya ini kan ada jalur hukum, makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah petugas kepolisian dan jajarannya lah pokoknya. Ya itu serah mereka aja. Ya teman-teman nilai aja seperti apa ya. Gitu. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Oh, kecewaan bukan dikit Mas, besar Mas, karena itu nyawa cucu saya Mas, nyawa anaknya Angger, dan itu kami sangat kehilangan. Saya kalau rindu sih melihat fotonya Dante aja sih, makanya saya sering posting video gitu, sering posting video di Instagram. Itu kan video yang saya punya gitu. Ya sebenarnya kangen sih, boleh kangen, cuman jangan berlarut-larut. Saya ingin menekankan lagi, mau bagaimanapun, dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya selalu hancur. Ya harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Tak dapat dipungkiri, peristiwa keji yang menimpa Dante telah berhasil menggoreskan luka dalam di hati keluarga yang ditinggalkan. Pasalnya, meski baru berusia 6 tahun, mendiang bocah lelaki itu merupakan sosok anak yang tak pernah gagal memberikan secercah senyuman pembawa kebahagiaan kepada semua orang yang dijumpainya. Buktinya, Ristia Aryuni yang merupakan neneknya dan ibunda dari Tamara bahkan dibuat histeris di hadapan awak media kala membahas kisah meninggalnya sang cucu tercinta. Perasaan yang sama turut dirasakan pula oleh ibunda dari Angger Dimas yang sejak meninggalnya Dante tak henti-hentinya menitikan air mata. Namun kini sang nenek rupanya telah memantapkan hati untuk tidak lagi meratapi kepulangan sang cucu. Bukan tanpa sebab, keteguhan hati itu lahir di benak ibunda Angger usai dijumpai oleh mendiang Dante dalam mimpinya. Yang mengharukannya lagi, pada mimpinya itu Dante didampingi sesosok malaikat di sisinya, seolah memberikan pesan bagi sang nenek untuk membuka lembaran baru di hidupnya. Lantas, seperti apa curahan kesedihan keluarga Dante? Dan seperti apa pula kisah mengharukan di balik mimpi ibunda Angger Dimas? Pokoknya dapat 2 minggu kemarin lah. Istri saya kan, iya, dia nangis terus. Ini istri saya kan manggilnya ibu, nangis terus tiba-tiba tuh Dante tuh di mimpinya tuh datang main pedang-pedangan biasa kalau dengan saya kan. Tapi di latar belakangnya tuh terang katanya kayak sinar. Terus ditemenin ada sepantarnya dia juga main. Cuman mukanya di putih gitu, sinar doang, sama di atasnya bunder. Wah, bilang itu malaikat Bu, bilang gitu. Aku juga nggak tahu ya, pada saat itu aku panggil, Mas Dante, Mas, ya Ibu, dalam Ibu gitu kan, biasa kalau orang Jawa, dalam Ibu, sini Ibu mau ngomong. Terus datengin terus Ibu mulai sekarang nggak mau nangisin kamu lagi ya, Ibu udah berhenti nggak nangisin kamu. Iya Ibu, dielus mukanya katanya. Bener, saya juga merinding terus terang. Saya bilang terus dari situ istri saya udah nggak pernah nangisin dia, hanya dia ngeliat memori itu. Nah ini kembali lagi berkaitan dengan kehilangan barang itu ya. Itu isinya memorinya Dante dengan saya, dengan keluarga. Bagaimana nggak nangis, tambah nangis, hilang gitu. Ya maaf nih ada kaitannya ya, ada tersangkutnya masalah kehilangan kamera-kamera itu ada memorinya. Makanya Angger sangat ya. Itu nilai historisnya di dalamnya. BAP ya Bang? BAP. Aku udah kehilangan cucu.
aku sahabatnya Tamara sih. Kebetulan aku emang setiap hari di sini juga dampingin Tamara. Soalnya mentalnya dia emang cukup jatuh banget sih, malah jatuhnya karena aku nggak pernah lihat dia sebegininya sih sebelumnya gitu. Selama 15 tahun aku temenan ini sama dia sih. Gitu. Seingat saya ya, Dante itu emang dari kecil saya boleh dikatakan dekat lah. Kalau pas lagi dekat saya itu ya saya dekat sekali sama Dante. Sampai yang boleh dikatakan Mas Angger sendiri kadang-kadang, ayah kok jangan ini, karena waktunya kan dia dibatasin oleh situasinya waktu itu. Makanya saya bilang ya udah. Jadi kalau Dante datang tuh kadang-kadang saya kasih waktu untuk biar main dengan Angger. Nah, saat kecil pun saya tahu dia itu begitu dekat dengan saya. Bahwa Dante ini memang sosok yang bagi saya keluarga besar itu menyenangkan. Sampai terakhir itu yang saya tahu dia tuh kesannya tuh selalu membuat kami itu senang, terutama istri saya itu, neneknya itu sampai bilang tuh setelah nggak ada Dante ini kayaknya keingetan dan selalu sedih lah. Maka saya bilang kalau kamu lagi ingat dia, kamu istighfar, kamu kirimkan Fatihah itu. Minta seadil-adilnya, pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu aja. Terlepas dari perasaan duka yang dirasakan keluarga besar Dante, saat ini pihak kepolisian telah memasuki babak baru dalam upaya penyidikan. Seperti diketahui, pada tanggal 28 Februari 2024 lalu, polisi telah sukses menggelar rekonstruksi kasus yang mengupas habis detik demi detik berjalannya aksi keji itu. Berdasarkan pengakuan dari pihak kepolisian, proses rekonstruksi kasus Dante dibagi menjadi 115 adegan yang dimulai dari perjalanan Dante dan YA menuju ke tempat kejadian perkara. Namun dari banyaknya adegan yang diperagakan, satu adegan muncul dan mencuri perhatian polisi. Pasalnya, dalam adegan itu tersangka YA diduga mengecek terlebih dulu posisi CCTV yang terdapat di TKP. Akan tetapi, segudang tudingan miring akan adegan itu telah dibantah tegas oleh kuasa hukum YA yang menegaskan bahwa aksi itu dilakukan sang klien untuk memastikan keamanan yang tersedia di arena kolam renang tersebut. Sedangkan untuk kegiatan hari ini, kita tadi sudah melaksanakan rangkaian kegiatan rekonstruksi, yang mana kegiatan ini dimaksudkan untuk kita mereka kembali rangkaian kejadian yang telah terjadi berdasarkan hasil keterangan daripada para saksi, didukung dengan alat bukti maupun petunjuk, termasuk keterangan daripada ahli, yang mana ini diharapkan bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Mengawali kegiatan dari Polda Metro Jaya, yang mana rangkaian rekonstruksi ini kita asumsikan bahwa Polda Metro Jaya itu adalah merupakan rumah daripada si tersangka, yaitu berawal pada pukul 10.45, yang mana di Polda Metro Jaya kita melaksanakan adegan kurang lebih sebanyak 13 kali. Dari Polda Metro Jaya kita langsung menuju perjalanan menuju ke kolam renang, yang mana rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan mulai dari masuk, kemudian registrasi, sampai dengan melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kolam. Perlu kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan, yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban.
Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan. Ada satu hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Direskrim di adegan ke-13, ya. Artinya inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Yaitu pada jam 15.11 tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Kalau kita lihat dari segi positif tentu dia dilengkapi tidak sehingga aman nggak ini. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung ya, dari mana sudut pandangnya. Ya itu kita coba kita lihat ulang aja lah ya. Nah, karena kita ini mesti kita pelajari dari semua CCTV itu, kemudian baru kita ngambil satu kesimpulan dari fakta hukum itu. Ya, kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Ini akan didalami terus. Tadi Pak Direskrim menyampaikan ini adalah rangkaian peristiwa yang terus didalami dengan pasal-pasal yang sudah dipersangkakan kepada tersangka, dari mulai pembunuhan berencana, kemudian dilapis dengan pembunuhan biasa, kemudian dilapis juga dengan kekerasan terhadap anak hingga karena lalainya menyebabkan orang. Itu pun sudah diakui di penyidikan bahwa itu dalam rangka pelatihan pernapasan, terus tidak melatih agar tidak panik terhadap air dan takut terhadap air. Sudah dinyatakan kan, bahkan sudah di broadcast di media kan. Kesengajaan ya Bang ya? Ya, kita nanti akan lihat di persidangan ya terkait itu. Kalau kita lihat prosesnya ini kan kita bisa lihat mens rea-nya bahwa tidak ada niat 338 maupun 340 ya. Saat dia menengok ke kiri itu, dia mendengar satu teriakan dari pelatih. Maksudnya ada kegiatan pelatihan renang juga di sekitar situ. Nah, dia tertarik melihat daripada kegiatan tersebut. Artinya di dalam keterangan di penyidik itu bukan melihat CCTV, tetapi melihat daripada adanya satu kegiatan lain di kolam renang itu yang bersuara keras. Ke depan kita akan melakukan pemberkasan dan nantinya akan melakukan beberapa pendalaman untuk pemeriksaan lanjutan. Besar harapannya kasus ini bisa kita selesaikan dengan tuntas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.